Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan sama-sama simak kutipan pernyataan dari Nurdin Tampu-Bolon yang merupakan entrepreneur dan founder dari NT Corp. Kalau saya melihat ini adalah sudah tepat sekali apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo. Indonesia ini kan negara agraris, ya kan? Pulaunya terdiri dari berapa ribuan pulau dengan main islandnya yang besar. Itu semuanya bisa ditanami oleh tanaman, katakanlah padi dan sejenisnya ya, apa segala macam. Jadi yang paling mudah buat kita adalah bagaimana membawa rakyat kita rajin untuk bertani sehingga menghasilkan daripada padi atau beras yang cukup. Jadi jangan lagi kita mengimport daripada beras. Penduduk kita 270 juta lebih ya. Jadi kalau kita fokus membangun dari persawahan, membangun daripada irigasi, membangun dari pasca panennya, industrinya, pasarnya kita saja cukup untuk menampung daripada produksinya. Kenapa kita nggak fokus? Nah sekarang bagaimana investasi yang dibutuhkan untuk dari membangun persawahan baru, sedangkan bisa kita lihat ya, negara-negara seperti Thailand, Vietnam, bisa mereka mengekspor daripada beras. Bahkan pertumbuhan daripada ekonomi mereka, itu masing-masing, itu Vietnam itu bisa mencapai 8% lebih. Begitu juga dengan Thailand. Karena tidak dipikirkannya lagi makan daripada rakyatnya. Karena sudah ada daripada pertanian yang difasilitasi atau didukung oleh pemerintah. Jadi swasembada pangan itu memang harus kita lakukan secepatnya. Walaupun kita belum mampu di tahun 2025 secara maksimum, di tahun berikutnya itu harus kita capai swasembada pangan. Menurut saya sebagai entrepreneur, lahan kita ada, masyarakat ada, kita punya pupuk, punya infrastruktur yang bisa secara minimal sudah bisa melakukannya dan membangun dan diberikan suatu namanya insentif kepada yang bisa masuk di sektor itu. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Mas Sirot lagi. Mas Sirot, kita pastinya semua percaya bahwa pemerintah pasti akan mendukung petani untuk bisa memaksimalkan produksi sehingga target swasembada itu akan tercapai. Tapi masalahnya, pertanyaannya, apakah dukungan pemerintah itu adalah dukungan yang efektif dan efisien dan kemudian akan membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan. Nah, kalau belajar dari pengalaman-pengalaman negara lain yang sudah bisa melakukan swasembada, apa catatan Anda, Mas Sirot? Mohon maaf, audionya tidak terdengar, Mas Sirot. Saya menanggapi yang Prof. Dwi tadi ya, menanggapi BUMN Sanghyang Sri yang mana mereka mengerti secara teknokratis, mereka BUMN pangan, terus Prof. Dwi ini membantu mengadvokasi atau mensupervisi lah. Oh enggak mensupervisi, kami melakukan Mas, tidak mensupervisi. Kami melakukan. Ya melakukan dengan lahan yang mereka punya kan. Mereka punya budget, mereka sudah terbiasa gitu loh. Di existing lahan yang sudah ada gitu. Nah, ini sekalinya presiden, negara, kementerian yang tentu punya power, resource, kelembagaan yang lebih besar kan. Targetnya juga lebih besar gitu. Tentu kalau dibandingkan dengan sana itu kan nggak apple to apple gitu. Jadi menurut saya yang dilakukan oleh Prof. itu bagus sekali. Ini contoh teladan buat kami-kami yang masih muda nih, harus mengikuti jejak Prof. Dwi ini. Tapi saya kira untuk skalanya Pak Presiden gitu, Pak Menteri, ya harus lebih besar dari itu karena kan tuntutan gitu. Nah, untuk perbandingan ke negara tadi, kita memang kalau dengan Vietnam ya Mbak ya, I-Core kita juga masih kalah jauh. Jangan dengan Vietnam, dengan Filipina saja kita masih kalah efisien ya. Jadi investasi yang berbuah dengan pertumbuhan ekonomi itu kita masih kalah lah. Jadi komparasi ke sana banyak faktor lah, harus interdisipliner sendiri gitu. Bisa melihat dari kebijakan, sistem politik dan sebagainya ya. Belum lagi kalau kita mau agak ngeles dikit ya, secara komparasi kan Malaysia, Thailand, terus dengan Vietnam itu kan mereka secara negara itu nempel ke Asia ya. Jadi kalau misalnya mereka mau bikin global supply chain ya, misalnya gini, Thailand aku mau fokus nanam durian nih.
si Vietnam mau fokus nanam beras gitu, nanam padi. Itu serapan itu Asia tuh udah gampang transportnya karena cuma darat gitu. Kita itu untuk nasional saja dengan tadi Bapak tadi yang bicara ya, masalah pulau gitu ya, antar pulau, logistik kita masih mahal. Itu aja kita sudah satu problem gitu. Jadi pendekatan kita tentu akan berbeda gitu. Nah, saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Presiden ini dengan perbaikan-perbaikan ya, improvement dan memperbaiki kesalahan yang sudah ada dengan melakukan stabilitas politik gitu kan, bareng-bareng, barengan, tidak saling menjalahkan, tidak saling menjatuhkan, tidak menjelek-jelekan rezim sebelumnya. Betul ada hal yang harus kita koreksi, tapi beliau mau turun tangan dan mengajak memberikan yang paling lemah ini, termasuk petani ini, untuk disubsidi dulu, ditolong duluan gitu loh. Oke. Jadi bukan cuma petani kalau saya perhatikan ya, orang-orang yang misalnya siswa-siswa yang kekurangan gizi di beberapa titik, beliau bikin MBG gitu kan, makan bergizi gratis. Terus juga buruh dinaikkan upahnya, petani untuk harga gabahnya juga dibuat harga yang bagus gitu, pengembangan bulog dan sebagainya. Baik, saya optimis saya kira ya. Oke, Mas Sirot, kalau bicara tadi Anda mengatakan bahwa kalau kelasnya pemerintah kemudian memang harus skalanya lebih besar. Ini kan artinya berimpact pada anggaran yang juga cukup besar. Anggaran yang cukup besar yang kalau saya mengutip Menko Bidang Pangan Pak Zulhas kemarin mengatakan pemerintah butuh 139,4 triliun untuk mencapai swasembada. Akan ada impact-nya tidak Mas Sirot dengan ambisi-ambisi lain seperti misalnya ada program makan bergizi gratis, kemudian ada swasembada lain yang juga ingin dicapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo? Baik, kan kita ini punya asta cita ya, Pak Prabowo sudah punya asta cita dan makan bergizi gratis ini salah satu anak emasnya beliau lah yang harus semuanya konsen gitu. Sehingga itu kita sudah melihat ada efisiensi ya. Perpres yang Januari kemarin 2025 Bu Sri Mulyani menargetkan sekitar 250 triliun dengan efisiensi. Kalau kita lihat biaya ATK untuk birokrasi itu turun sekitar 90%, Mbak. Itu yang paling tinggi lah, yang paling cat. Ini kan dalam upaya untuk mereka itu Pak Prabowo itu fokus ya, crystal clear the target gitu. Ini mau kemana bangsa ini? Saya mau swasembada pangan. Jadi agak berbeda nih yang saya tangkap dari Prof. Dwi Andreas mengatakan, udahlah ini jangan terlalu banyak omong-omong, terlalu banyak politis. Saya tidak melihat itu justru. Mungkin ada hal-hal politis yang untuk konsumsi publik, konsumsi luar, konsumsi masyarakat umum. Tapi yang dilakukan oleh beliau secara manajerial ya, kepemimpinan negara, itu benar-benar untuk diarahkan kepada target yang pencapaian itu gitu. Jadi ini harus kita kawal memang, tidak boleh kita lengah gitu. Makanya saya senang banget kalau ada pakar yang sangat mumpuni seperti Prof. Dwi yang punya jaringan petani kemana-mana itu teriak kenceng aja Prof gitu. Sekarang boleh kita lihat juga nggak ada buzzer, nggak ada influencer yang ngebelain pemerintah. Kita bebas bicara. Jadi pemerintah juga siap-siap telinganya tuh mendengar gitu, mendapatkan masukan. Dan saya juga ya teman-teman di HKTI itu kritik kita tajam juga Prof. Cuman mungkin bedanya kita nggak gampang main ke media. Kita datang bikin forum-forum kecil untuk memberikan masukan yang agar mereka dapat eksekusi secara cepat gitu. Baik, oke. Kita jedanya sedikit saja, mungkin komentar singkat saja sebelum kita harus jeda azan maghrib. Mungkin ada yang mau dikomentari? Iya, gini. Saya Mas Sirot, saya sangat setuju dengan semangat yang ditularkan Prabowo ke anak buahnya terkait dengan swasembada pangan. Saya amat sangat setuju dan saya mendukung beliau. Tapi yang kami minta sebenarnya beliau perlu mendengar dari sisi lain terkait dengan ini. Beliau mau belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Itu yang paling penting kan ya. Karena apa? Nanti akan terjerumus ke hal yang sama dan kita membuang uang puluhan triliun for nothing. Ini yang paling penting. Lalu yang kedua tadi meralat Mas Sirot yang tadi menyebut menteri yang bermasalah itu. Harus diingat Mas. Selama masa kepemimpinan Syahrul Yassin Limpo kita tidak impor beras loh ya. Tahun 2019 sampai tahun 2022. Di luar itu kita impor terus Mas. Hanya sekali tahun 2017 kita tidak impor. Kenapa tidak impor? Karena memaksakan diri tidak impor. Sehingga meledak impornya di tahun 2018. Baik. Di 2,4 juta ton. Jadi itu Mas, harus ingat. Walaupun apapun yang sudah menimpa Syahrul Yassin Limpo, kita apresiasi. 4 tahun selama kepemimpinan beliau tidak impor beras. Oke, masih akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya kami akan kembali.
Kita harus swasembada pangan. Itu prioritas dasar karena situasi global. Perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Swasembada energi mutlak. Kita bersyukur kita punya sumber alam yang sangat besar. Kita sekarang tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya. Hilirisasi kunci daripada kemakmuran. Karena itu saya minta menteri-menteri terkait, Menteri Investasi, Hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri ESDM, dengan beberapa menteri lain dibantu oleh tentu Menko Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Sekaligus menjadi pertanyaan penutup, saya ke Mas Sirot terlebih dahulu. Mas Sirot, kira-kira apa yang akan dilakukan pemerintah ke depan untuk mencapai target swasembada ini, belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu sehingga kemudian ada strategi-strategi dan inovasi baru yang akan berbeda kali ini? Ya, saya kira Pak Prabowo sudah melakukan banyak hal ya. Pertama, visi besar dulu. Beliau mulai dari hal yang basic, yaitu pangan, mulai dengan MBG. Ya, itu kan secara tidak langsung off-taker-nya jelas ya. Dan itu dibuat titik-titiknya itu kita melakukan semacam titik-titik untuk penyerap pangan. Jadi supaya petani itu punya nilai tukar yang bagus. Itu cara berpikirnya sudah ke sana. Yang kedua, dia punya konsep yang kita sebut interdisipliner, food, energy, water, nexus gitu. Jadi dikelola dengan strategik dan itu sudah dimulai oleh Pak Jokowi pada saat beliau menjabat Menhan gitu ya. Nah terus juga beliau melakukan reformasi atau revitalisasi atau perbaikan-perbaikan, improvement manajerial, kelembagaan di lembaga-lembaga yang terkait pangan ini. Ada Menko Pangan, Bulognya juga dibenerin gitu ya, Bappenasnya diperkuat gitu ya. Terus ada reformasi juga BUMN ya. Jadi ada ide-ide apakah nanti misalnya Kementan punya Kementerian BUMN, apakah nanti ada Danantara. Jadi ada reformasi kelembagaan saya lihat. Nah terus tentu ada penghematan di hal-hal yang kira-kira sektornya kurang meningkatkan pertumbuhan gitu. Jadi ada efisiensi di anggaran di mana-mana gitu. Jadi saya melihat optimisme sih Mbak. Jadi dengan cara-cara seperti itu, jadi tinggal tunggu waktu gitu. Jadi kalau Prof. Dwi Andreas mengatakan nanti kita lihat hasilnya akan gagal, saya melihat justru ini akan berhasil gitu. Saya akan berhasil. Asalkan kita ikut mengawal ya, teman-teman ikut mengawal, ikut mencermati. Dan tadi ya, usulan Prof. Dwi Andreas itu bagus sekali untuk kepada pimpinan tertinggi kita, Pak Prabowo, jangan segan-segan untuk menerima saran dari berbagai pihak. Jadi helikopter view-nya lebih bagus lagi gitu. Itu saya kira akan lebih komprehensif saya kira. Baik, Prof. Dwi, kira-kira poin-poin apa yang harus jadi catatan untuk pemerintah agar tidak mengulang kesalahan yang sama dan kemudian bisa lebih dekat lagi memang ke swasembada pangan? Oke, gini Mbak, menanggapi juga Mas Sirot tadi, seorang sahabat yang baik itu bukan yes man, itu yang perlu kita ingat, bukan yang ingge-ingge saja. Seorang sahabat yang baik adalah seorang yang berani memberikan kritik walaupun kritik tersebut terasa pedas. Itu. Nah bagi saya sebenarnya tidak memberikan kritik. Saya hanya memberikan perspektif lain berbasis data, harus diingat. Saya memberikan perspektif lain berbasis data. Data bisa kita peroleh yang terkait dengan itu. Untuk itu saya sangat setuju tadi Mas Sirot sampaikan kalau pemerintah mau mendengar kami barangkali kita bisa perbaiki bersama terkait dengan swasembada pangan. Lalu hal yang kedua, aspek yang praktis ya. Saya membantu Jokowi di tim transisi tahun 2014 Mas Sirot.
mengkonsep terkait kedaulatan pangan pada saat itu. Ada satu konsep yang saat ini belum dilakukan, yaitu janganlah kita bagi-bagi alsintan, bagi-bagi pompa, lalu subsidi pupuk, serahkan uangnya semuanya ke petani. Kan biar petani menentukan mau beli pupuk yang mana, mau beli alat alsintan yang mana, itu walaupun itu tidak muncul sebagai satu hal yang besar kan, karena kan kalau bagi-bagi alsintan kan jelas kan. Jadi itu serahkan semuanya ke petani, direct payment semua ke petani. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan saat perubahan di Bulog dari Rastra menjadi bantuan pangan tunai. Itu sudah dilakukan. Satu yang sudah dilakukan. Dan yang kedua, efektif. Hasilnya efektif karena pada saat itu saya mendapatkan WA dari Mbak Deni Purbasari, Deputy di KSP. Mas, ini Mas hasil kajian kami KSP. Dengan uang yang sama persis, penerima manfaat mendapatkan beras 46% lebih tinggi. Itu persis ketika kami susun itu ada kebocoran 40%. Nah sekarang pupuk tahun 2023, di Juli 2023, Jokowi sudah memutuskan subsidi langsung ke petani. Tapi kenapa sekarang balik lagi kan ya? Jadi itu karena apa? Dari hasil kajian kami dengan salah satu lembaga yang sangat powerful di Indonesia, kebocoran pupuk di lini 4 sudah 20%. Bisa dibayangkan. Berarti kalau sekarang anggaran pupuk 45 triliun, 9 triliun lenyap. Nggak ada. Nah, sederhananya 45 triliun, kalau dibagi ke 15 juta penerima, berarti petani akan mendapatkan cash money 3 juta per petani. Sekarang tanyakan petani, dengan subsidi pupuk apakah setara dengan angka itu? Tidak. Jadi itu yang penting. Lalu yang terakhir sudah barang tentu untuk ini semua, tadi sudah saya sampaikan, beberapa teman-teman saya banyak di kabinet juga kan, beberapa sudah on the track. Misalnya yang dilakukan Badan Pangan Nasional. Fokusnya apa? Kesejahteraan petani. Ketika petani sejahtera, maka petani akan cenderung meningkatkan produksi, petani akan cenderung berinovasi, nggak usah macam-macam petani milenial dan lain sebagainya lah. Sejahterakan petani, mereka akan memiliki kapasitas untuk meningkatkan produksi, akan memiliki kapasitas untuk mengembangkan inovasi pertanian dan sebagainya. Itu yang terpenting, Mbak. Jadi tidak usah yang aneh-aneh, tidak usah satu program-program yang bombastis yang akan membuang uang rakyat puluhan triliun. Itu yang paling penting. Baik. Mudah-mudahan didengar dan disampaikan oleh Mas Sirot ke pemerintah agar kemudian jadi pembelajaran dan catatan, kemudian kajian dan riset-riset yang sudah dimiliki dari kesalahan-kesalahan masa lalu kemudian bisa digunakan ya Prof, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita akan sama-sama kawal seperti apa perwujudan untuk mencapai swasembada pangan ini. Tapi terima kasih Prof Dwi dan Mas Sirot untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, demikianlah NTV Prime Dialog. Tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan kembali dengan NTV Prime Bulletin sesaat lagi.